Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat berkenalan dengan saya. Nama Muhammad Qasim, SPD MPD, sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Mudah-mudahan di perkenalan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Namun sebelum saya mulai dengan profil sekolah, marilah anak-anak kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kita mulai kegiatan, kita diberi keberkahan di hari Jumat yang cerah ini. Kita bisa melihat dari layar yang ada bahwa SMP Muhammadiyah 1 Simpon itu terletak di Jalan Flores nomor 1, tepatnya di belakang kantor pos. Sebagai kepala sekolah adalah Bapak Sugiti SAG MPD. Jadi Simpon adalah sekolah untuk kader bangsa. Diharapkan anak-anak nanti setelah dari Simpon bisa lulus, diharapkan bisa menjadi kader-kader penerus bangsa dalam segala bidang. Next. Ini adalah status sekolah SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta yang terakreditasi A. Meskipun dari awal itu ya belum, tapi lama-kelamaan meningkatkan prestasi demi prestasi sehingga nilainya menjadi A. Ini tujuan sekolah. Tujuan sekolah SMP Muhammadiyah 1 yaitu 1. Unggul dalam iman dan takwa. Mestinya dalam keimanan, dalam ketakwaan ini harus lebih meningkatkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, unggul dalam budi pekerti. Yang ketiga, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, unggul dalam seni dan budaya. 5. Unggul dalam prestasi. Yang keenam, unggul dalam kejujuran, kesopanan dan kedisiplinan. Itu tujuan sekolah yang dicanangkan di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta yang nantinya menjadi naungan kamu atau anak-anak, meskipun pada hari ini belum bisa bertatap muka secara langsung, melihat keadaan yang sebenarnya.
Demikian juga mungkin dengan apa? Dengan saya, Bapak Kepala Sekolah, kemudian staf guru, wakil kepala sekolah yang lain, karyawan mungkin belum bisa bertemu secara langsung. Nunggu situasi sudah memungkinkan. Lanjut. SMP Muhammadiyah 1 Simpon berdiri sejak 1952. Jadi dimulai dari Bapak Hadi Sumarno, kemudian dilanjut dengan Pak Irmadi, selanjutnya Pak Hadianto, Bapak Sutoyo, Supir Yono BA, Haji Abdul Aziz Makum, Marzuki BA, M. Dahlan Adi Susilo, Dr. Andes Muhammad Ahsan, Dr. Andes Haji Joko Rianto SHMM, Dr. Andes Saifuddin MSI, dan yang sekarang dijabat oleh Bapak Sukidi SAG MPD. Mungkin dari anak-anak sudah ada yang mengenal nama-nama itu. Selanjutnya kita perkenalan diri, ruang-ruang yang ada di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Simpon. Yang pertama yaitu lab komputer. Jadi komputer kita atau di SMP ada sekitar 80 unit sudah komplit. Kemudian yang kedua lab botani itu ada 1. Selanjutnya laboratorium bahasa. Di laboratorium bahasa ini biasa digunakan untuk kegiatan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan yang berikutnya adalah lab IPA. Lab IPA anak-anak nanti bisa meneliti. Kalau mungkin yang di SD sudah bisa atau sudah terbiasa menggunakan mikroskop, nanti di SMP Muhammadiyah 1 kita bisa ditingkatkan lagi sehingga nanti menjadi hasil penelitian yang nanti bisa dijadikan sebuah ilmu baru. Jadi sambil sekolah, sambil meneliti, sehingga kita belajar nanti bisa mendapatkan ilmu, dan ilmu itu nanti akan bisa digunakan untuk orang lain. Lanjut. Outing kelas. Outing kelas ini diadakan dari siswa yang berada di Solo dan siswa-siswa yang ada di luar Solo sambil diberi hipnoterapi, sehingga anak-anak mungkin punya motivasi bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara bersikap yang baik dengan orang tua, dengan lingkungan, ataupun mungkin dengan sesamanya. Bisa juga ditingkatkan nanti dengan masyarakat, ataupun mungkin nanti dengan warga negara atau bangsa Indonesia. Sekolah Simpon ini diharapkan bisa mencetak kader-kadernya yang terbaik, sehingga nanti menjadi pilihan masyarakat untuk bisa
mendidik anak-anak jadi menjadi kader-kader bangsa. Next. Jadi kader bangsa di sini adalah menjadi tumpuan, bisa menjadi pimpinan, bisa menjadi sebuah harapan yang nantinya akan dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Selanjutnya adalah Taman Baca. Ini letaknya di depan sekolah SMP Muhammadiyah 1, atau yang bisa dengan Taman Baca, bisa santai. Dan kita ada kerjasama dengan Perpusda, jadi perpustakaan daerah yang nanti akan datang bersama petugas, kemudian mobil serta buku bacaan yang telah disiapkan, dan anak-anak boleh meminjam, kemudian pekan depan nanti dikembalikan, akan begitu terus secara rutin. Next. Ini denah ruang guru. Jadi denahnya seperti itu, ada sekitar 58 guru. Next. Ini musola. Jadi musola tempat SMP Muhammadiyah 1 itu telah mengalami beberapa renovasi, dan insya Allah sampai hari ini atau renovasi yang terakhir bisa menampung seluruh siswa untuk sholat berjamaah, diawali dari sholat duha, berikutnya sholat zuhur, sholat asar. Insya Allah bisa digunakan semua untuk seluruh siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta beserta Bapak Ibu guru dan karyawan. Baru setelah, kalau nanti sudah normal, insya Allah setelah ba'da asar, anak-anak bisa bisa pulang ke rumah masing-masing. Namun karena keadaan ya memang belum bisa melaksanakan, dan diharapkan Pak Kosim mengimbau kepada anak-anak, meskipun keadaan di rumah tetap mungkin melaksanakan, ya belajar lah, mungkin yang tadinya belum, karena nanti sudah disimpon bisa melaksanakan sholat duha meskipun hanya baru belajar. Dan diusahakan kalau misalnya nanti mungkin sholat duhur dan sholat subuh, kalau yang putra diusahakan di masjid kalau bisa. Kalau misalnya tidak bisa ya syukur di rumah, kemudian berjamaah bersama keluarganya. Next. Ini denah lab bahasa. Jadi lab bahasa juga dilengkapi dengan lab komputer, kemudian LCD, dan ruangannya sudah ber-AC, jadi agak dingin. Next. Ini lab botani yang tadi anak-anak belajar merawat, bagaimana merawat tanaman atau menyayangi tanaman seperti menyayangi diri sendiri. Ini diajarkan sehingga anak-anak mungkin dalam keadaan yang seperti ini bisa dimulai dari rumah sambil menanam. Jadi menanam sesuatu kemudian nanti akan menghasilkan sesuatu.
meskipun hanya sarananya menggunakan pot, belum bisa menggunakan tanah yang lebar karena keadaannya di pusat kota. Next. Ini ruang karawitan. Ruang karawitan anak-anak nanti mungkin yang sudah bisa karawitan bisa berlanjut dengan ekstra karawitan. Kalau yang belum, nanti ada pelajaran lewat seni budaya. Jadi dengan kita berkarawitan atau menabuh gamelan, kita akan juga terhibur, kemudian merasa senang karena seni yang Jawa asli masih dikembangkan di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta, dan alhamdulillah gamelannya sudah agak bagus. Jadi termasuk agak baru gamelan itu, sehingga nanti bisa dicoba kalau anak-anak sudah masuk ke ruang gamelan. Pastinya nanti setiap kelas juga akan praktek. Nah, nanti diharapkan dari siswa yang masuk itu bisa menabuh urut dari bonang barung, kemudian bonang penerus, sampai yang terakhir itu gong. Kalau bisa menjalankan semuanya, berarti nanti sudah dikatakan bisa menabuh gamelan. Kalau belum bisa ya mendengarkan dulu. Next. Ini ruang pimpinan kepala sekolah, letaknya di sebelah timur dari di lantai 2. Jadi di lantai 2, kalau kamu masuk dari arah barat, nanti naik ke lantai 2, kemudian belok kiri dulu, nanti ke lantai 2, kemudian nanti belok kanan, baru menuju ruang kepala sekolah yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Ini juga masih ruang pimpinan, hanya letak posisinya yang berbeda. Artinya ini untuk yang ruang pimpinan itu ada komputer, kemudian ada CCTV, kemudian kursi dan sebagainya. Lanjut. Ini lab IPA. Ini salah satu guru yang sedang memberikan praktek untuk belajar biologi, meneliti tentang sesuatu. Kalau misalnya nanti mungkin di SD belum kenal dengan mikroskop, ya nanti bisa mencoba. Insya Allah nanti di kelas akan praktek selama menjadi murid SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Meskipun sampai saat ini belum bisa datang ke sekolah, tapi sudah ada bayangan melihat di lab SMP Muhammadiyah 1 itu seperti itu. Jadi belajar bareng dengan teman-teman, kemudian didampingi oleh bapak atau ibu guru. Lanjut. Ini gudang, di salah satu bagian gudang dari SMP Muhammadiyah 1. Ada 4 gudang sebetulnya, tapi ini hanya sebagian saja ruang gudang yang ada di SMP Muhammadiyah 1. Lanjut. Ini juga masih sama, gudangnya ada gudang peralatan
perkakas, kemudian gudang olahraga. Olahraganya gudangnya di lantai 1. Lanjut. Ini ruang piket. Nanti kalau misalnya ada siswa atau mungkin ada tamu, bisa ke piket dahulu. Misalnya ada orang tua yang ingin menemui anaknya atau bertemu anaknya, harus ke ruang piket dulu biar diketahui oleh guru piket, sehingga nanti misalnya ada anak yang sakit kemudian manggil orang tuanya, tetap diantarkan, tetapi dengan prosedur seperti itu. Menemui guru yang piket, nanti baru diantar oleh guru yang piket. Kemudian kalau misalnya mungkin sakit, bisa mungkin dijemput oleh orang tuanya, atau seandainya orang tuanya tidak bisa menjemput, mungkin nanti ada guru yang mengantarkan ke rumah. Lanjut. Ini lab budi pekerti. Lab budi pekerti mungkin di SD kalau yang mempunyai, ini ada lab budi pekerti, nanti bisa dilihat kalau kamu sudah masuk ke SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Ada lagi ruang karya, ini karya siswa, nanti bisa macam-macam, ada lukisan, kemudian ada karya-karya keterampilan, nanti bisa dilihat kalau sudah sampai di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Lanjut. Ini ruang bahasa yang di depan tadi sudah ditunjukkan. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau di lab berarti nanti sudah masuk ke lab. Nanti kalau udah bisa praktek, 1 orang kemudian menempati misalnya nomor 1, itu terdeteksi nanti nomor 1. Misalnya mau tanya atau mau usul, ya pencet saja tombol yang ada di nomor 1. Itu juga sudah menunjukkan nomornya. Kalau bisa malah justru misalnya urut dari nomor 1 sampai nomor absen berikutnya, sehingga untuk kontrol anak-anaknya lebih baik atau lebih bagus. Lanjut. Ini bagian depannya. Kalau tadi bagian belakang, kemudian ini bagian depan. Ada mic, ada mungkin komputer, ada LCD. Insya Allah sudah komplit. Ini ruang mengajar di kelas. Jadi mungkin agak beda model kursinya. Kalau sebagian yang program khusus itu menggunakan kursi yang model baru, lebih kecil, kemudian lebih praktis, tidak menggunakan kayu. Dan di setiap ruang mengajar yang program khusus sudah menggunakan AC, sudah lengkap dengan LCD serta peralatan-peralatan yang lain. Lanjut. Ini ruang musola Thayyibah. Ini yang tadi sudah beberapa kali mengalami renovasi, dan insya Allah sudah siap menunggu kedatangan Anda di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Mestinya ya sudah ingin ke sekolahnya ya, karena
sekolahnya baru dari rumah, sekolahnya jarak jauh. Selanjutnya ini tempat wudhu dari SMP Muhammadiyah 1 yang tersedia. Insya Allah keran yang ada itu dari sebaliknya juga ada kerannya. Insya Allah sudah mencukupi. Lanjut, ini ruang komputer di ruang guru. Kadang-kadang Bapak Ibu ini menggunakan ruang komputer ini. Lanjut, tempat bermain atau lapangan SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta ini bisa digunakan untuk bermain, mulai dari bermain futsal, kemudian bermain bola voli, kemudian lompat jauh, basket. Dulu ada sempat menggunakan tenis ya, atau mungkin gabungan antara badminton dengan tenis lapangan. Ini namanya tenis. Kemudian di situ yang ada dekat kendaraan itu adalah pos penyamanan. Artinya dia ada satpam. Jadi satpam selalu siap di situ. Next, kantinnya ada 2. Jadi kantin di lantai 2 dan lantai 1. Ini ruang karawitan. Yang tadi kemudian ini juga sudah praktek karawitan di tiap-tiap kelas. Mungkin sambil melihat bentuk ruang karawitan yang ada. Lanjut, ini yang kedua, di ruang musik bagi anak yang senang ngeband. SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta juga sudah mempunyai studio musik, insya Allah kedap suara, dan ruangan juga sudah ber-AC. Jadi yang punya bakat atau ingin belajar, meskipun belum punya bakat tapi ingin belajar tentang musik, bisa bergabung bersama-sama untuk belajar seni musik. Lanjut, ini ruang IPM. Mungkin kalau dari yang sekolahnya dulu di SD Muhammadiyah itu tidak asing, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu tidak asing. Tapi mungkin bagi yang sekolahnya di SD negeri ataupun mungkin SD Islam yang lain mungkin belum mengenal IPM, tetapi nanti akan lebih mengenal lebih dekat apakah IPM itu nanti setelah masuk di SMP Muhammadiyah 1 dan bisa bergabung melalui wadah yang namanya organisasi IPM, atau secara gampang ya seperti OSIS lah. Kalau OSIS itu organisasi siswa intrasekolah di sekolah-sekolah negeri, kalau di Muhammadiyah itu namanya IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lanjut, ini juga tempat bermain, ini bermain futsal. Jadi andalan Simpon biasanya anak-anaknya kalau istirahat senangnya pada futsal. Kalau nanti di hari Sabtu biasanya bermain bola atau di lapangan besar, yaitu bermain sepak bola atau bola kaki. Ini
Ini Simpon biasanya terkenal dengan futsalnya atau sepak bolanya. Lanjut. Kampus SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Ini profil yang yang mungkin dari tahun ke tahun mengalami perkembangan sampai saat ini. SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta sudah mempunyai lantai 4. Jadi sudah mempunyai lantai 4. Untuk yang keempat ada di sebelah barat, sedangkan untuk yang depan itu ada di bagian depan, itu adalah lantai 3. Mungkin ini perkenalan dari Pak Kosim sebagai wakil sarana dan prasarana. Mudah-mudahan pertemuan kali ini meskipun belum bisa secara langsung bisa membawa berkah dan menjadikan silaturahmi ini menjadi amal kebaikan kita semua. Dan Pak Kosim, apabila dalam penyampaian banyak kata mungkin tingkah laku yang kurang berkenan, Pak Kosim mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat toh. Pak, mau istirahat apa gimana Pak? Ya 5 menit. Dan istirahat gak Pak? Gimana? Ya jeda 5 menit menunggu pembicaraan berikutnya. Oh ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dimulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini Suara saya Pak. saya
ingin memperkenalkan terlebih dahulu pada anak-anak. Nama saya adalah Pak Muh Yahya. Ya, Pak mau ya Pak. Ya, mengampu mata pelajaran PPKN. PPKN, oke. Betul. Ya, saya ini Pak Muh Yahya, alamat Kadipiro Sulu. Pada kesempatan pagi ini ingin memberikan materi MPLS SMP Muhammadiyah Simpon Surakarta tentang wawasan kebangsaan. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita semua masih dapat mengikuti secara aktif kegiatan MPLS SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta meskipun melalui sarana digital atau daring. Anak-anak kader masa depan yang saya cintai dan saya banggakan. Di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, bil khusus di kalangan generasi muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering terjadi gejolak, diantaranya tawuran antar warga. Masya Allah ini. Perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang dan lain sebagainya. Naudzubillah ini. Kesadaran berbangsa bernegara, anak-anak, memiliki makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan dan kerelaan untuk bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Salah satu contohnya adalah tentang kesadaran bela negara dan cinta tanah air atau patriotisme. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa bernegara sebaiknya mendapatkan perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta
tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme anak-anak. Jadi tadi Pak Mo sebutkan di atas, rasa cinta terhadap tanah tumpah darah Indonesia. Anak-anak sudah sering menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setiap kegiatan upacara bendera hari Senin itu adalah dalam rangka salah satu adalah penanaman nilai cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme nasionalisme di dalam diri warga bangsa Indonesia. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan penghormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan penuh dengan rasa kesadaran, penuh tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, nilai bela negara harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta ini nanti anak-anak siap-siap untuk mengikuti berbagai aktivitas, karena SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta ini merupakan sekolah kader. Jadi anak-anak kalau penuh kegiatan di Simpon, ya tidak usah mengeluh ya. Simpon itu pusatnya kegiatan ekstra karena sekolah kita adalah sekolah kader. Ini Pak Mo besok yang ganti anak-anak juga, ya, begitu. Dan nanti biasanya setiap hari Senin di Simpon ini ada upacara pengibaran bendera. Setelah itu nanti masuk kelas bersama-sama tadarus Al-Quran. Ini identitas sekolah kita Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta. Saya lanjutkan anak-anak, nilai bela negara harus lebih dipahami di dalam penerapannya, ya, dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nilai-nilai bela negara antara lain, satu, cinta tanah air. Cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya, ini perlu kita cintai. Ini tidak kurang dari 2 juta kilometer persegi anak-anak luas Indonesia. Harus dicamkan baik-baik. Dari Sabang sampai Merauke, enggak sedikit. Dan itu semuanya merupakan wilayah yang mengandung kekayaan cukup melimpah ruah. Anak-anak wajib bersyukur itu, ya. Jangan lupa syukur pada Allah SWT. Dengan cara apa? Rajin sholat dan bermaghrib ngaji. Itu kunci hidup menurut Pak Mo begitu, ya. Makanya anak-anak Simpon saya ucapkan selamat datang bergabung dengan sekolah kita cinta ini. Sekolah kader masa depan, anak-anak bismillah, penuh semangat, nanti insya Allah jadi anak soleh dan solehah. Allahumma amin. Amin. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri. Jadi anak-anak jangan sampai lupa sejarah, ya. Maka besok kalau anak-anak sudah mulai pembelajaran tatap muka, ya mudah-mudahan suasana COVID ini segera dibumikan oleh Allah sedalam-dalamnya, musnah, sehingga anak-anak semuanya nanti bisa
tatap muka secara langsung. Dalam rangka apa? Guru dapat memiliki kesempatan untuk menciptakan nation and character building pada anak-anak. Kalau melalui media ini, memang rasanya kalau nggak tatap muka langsung kan, biasanya anak-anak ya penasaran pengen ketemu Pak Guru, Bu Guru, Bu Ustadz, Pak Ustadz. Betul begitu ya anak-anak ya? Betul? Ya, baru. Enggak Pak, iya Pak. Ya betul begitu ya. Ya. Dan boleh melamun loh anak-anak loh ya. Betul. Alhamdulillah ya. Pak, kamu dengar suara saya enggak? Dengar nak, dengar. Ya. Nanti Pak mau mengisi wawasan kebangsaan, anak-anak dengarkan, ikuti. Nanti setelah masuk COVID hilang, anak-anak masuk sekolah, tatap muka dengan Pak Mo, nanti upacara bareng-bareng di lapangan. Dalam rangka apa? Membentuk nation and character building. Siapa? Siap, terima kasih. Cak Soleh, Solihah ya. Yang kedua. Ya Pak. Ya, nak lanjut ya. Ya, yang kedua, kesadaran berbangsa bernegara. Ini merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa, yang harus dikaitkan dengan cita-cita tujuan hidup bangsanya. Nah, cita-citanya kita apa? Sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 45 itu. Indonesia merdeka, setelah merdeka kita rumuskan tujuan nasional. Itu. Oke. Di antaranya adalah apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, majukan kesejahteraanmu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pagi ini anak-anak mengikuti kegiatan MPLS adalah dalam rangka juga penanaman nilai kebangsaan dan bernegara serta kecerdasan intelektual. Setuju ya anak-anak ya? Betul. Ya, semoga Allah meridhoi. Betul. Ya, semoga Allah meridhoi. Allahumma amin. Ya, saya lanjutkan anak-anak. Jadi kesadaran bangsa bernegara kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah macet-macet. Nanti diperbaiki ya. Ya namanya alat ya anak-anak ya. Namanya alat itu harus dimaklumi. Makanya kamu harus ingat betapa sulitnya alat yang dibuat oleh Allah ditanamkan pada tubuh manusia. Wah ini sulit ini. Mana kamu nggak beribadah pada Allah akan fatal nanti ya. Pokoknya harus nanti anak-anak prinsipnya sholat dan habis maghrib ngaji. Ini pesannya Pak Mo ya. Dengar anak-anak? Dengar? Putus sebentar Pak. Oh putus sebentar ya. 40 menit sekali mati harus ulang. Oke. Ini nanti mengulang. Bisa. Lanjut sebentar. Istirahat sebentar. Siap. Gratisan 40 menit pakai gratis. Belum langganan. Langganan yang 500 orang 1,5 juta per bulan besar. Padahal muridnya 100. Kadang-kadang manfaatnya nggak tentu buat ini Pak. Berarti boyos. Mana wis ngomong lho ya. Nah, waktu bandingannya lama. Iki di pos rai saya nak siaran langsung. Tidak bisa. Ben. Simpang kita ya.
Tapi nggih, nggih. Oh, nggih. Matur suwun, Pak. Iya. Komputer mau gini awal. Suwarso. Kopi. Telu nak kesehatan. Amerika mantap. Atau surat Harus mau disikapi dengan syukur aja, harus ikhtiar Pak ya. Bon? Oke. Oh, bon ya. Bon mau cekap untuk ini ya, Pak. Nggih. Heeh. Anu nanti bener-bener mati. Mati kabeh. Aduh. Mati. Mati bisa mati. Oh iya. Ditutup aja pakai nanti masuk suara nih. Yo, sama ini ujungnya itu betul kok. Jangan nggak usah. Tunggu perintahnya ke saya. Jujur betul. Iya. Siap. Petang belum naik di sana. Tak. Tak ringse ya. Yang mari kelas dengan Dani. Mohon maaf. Koneksi internet putus itu aja. Koneksi internet Putus kok. Mati ya? Baru. Sedikit.